Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So per update hari ini saya update dari posisi udah di Jepang ya teman-teman. Jadi memang ada plan juga di sini. Nanti akan ketemu sama Koryo. Kita udah janjian. Hopefully tidak ada halangan. Dan per update hari ini kita ngelihat pergerakan Bitcoin itu mengalami rejection yang lumayan signifikan. By the way tadi malam saya nggak sorry teman-teman ya. Karena perjalanan yang panjang lumayan melelahkan. Plus kalian tahu ya jam tidur saya harus menyesuaikan, jadi sulit banget ya kemarin. Akhirnya saya putuskan untuk tidak tidur sepanjang perjalanan sampailah akhirnya di Jepang, dan tadi malam habis makan langsung istirahat ya. Nah ya saya sempat update juga ke teman-teman di Advance Group. Memang kita ngelihat bahwa Bitcoin secara time frame hourly terutama 1 jam itu sudah berhasil break dari key support yang kita sempat mention ya di video terakhir. Teman-teman kan lihat di sini ada saya sampaikan invalidasi skenario atau skenario invalidasi. Ini adalah salah satu sebuah gambaran, bukan gambaran lah, kita bilang antisipasi lah ya. Kalau misalkan seandainya apa yang terjadi pada Bitcoin, maka akan menyulitkan Bitcoin untuk mencapai level $25.000 dalam waktu dekat. Nah, bukan berarti tidak akan ke sana ya, karena memang teman-teman harus perhatikan juga proses penguatan yang terjadi dari awal tahun Januari sampai dengan kita bisa bilang pertengahan kemarin ya, bukan pertengahan lah, awal banget bulan Februari itu naik 47%, $7.700, $7.800 lebih kurang dari bottom sampai ke top. Itu belum ada pullback yang signifikan. And then this time kita ngelihat ada pullback, finally ada pullback. Oke, dan pullback ini apakah langsung impactnya berarti cenderung bearish? Apakah dia akan langsung sampai ke 15.000, 10.000? Biasanya kan ada orang langsung yang memberikan statement-statement seperti itu. Nah, pada dasar kalau misalnya kita lihat pergerakan seperti sekarang ini tuh adalah sebuah pergerakan yang memang kita harus antisipasi, di mana bisa menjadi yang namanya potensi higher low. Ya, jadi teman-teman perhatikan bahwa harga misalnya turun, ya, ketika dia turun dia naik, ya pada saat naik orang berpikir ini bullish, padahal possible lower high. Ya, jadi kalau misalnya dia turun lagi berpotensi create lower high, and then another time dia turun lagi jadilah si lower low. Nah, begitupun di posisi kita pada saat naik. Jadi kalau misalnya kita lihat dia naik, ya dia mungkin create high and then pull back, dia create higher low, and then dia create higher high, possible dia create yang namanya higher low. Nah, pertanyaannya adalah tahanannya di mana? Apakah di 21.300? Apakah di 24.00 atau 25.00 atau bahkan turun lagi sampai ke 18.500? Ya. Nah, itu angka-angkanya kan ada. Sebenarnya kita bisa lihat berdasarkan historical data atau data-data sebelumnya. Cuman untuk memastikan kalau saya sih personally jarang melakukan yang namanya pasang jaring ya bahasanya. Jadi kalau misalkan kita udah lihat nih harga slowly pulling back, ya kita pengen tahu istilahnya sampai di level mana dia akan ketahan. Nah, itu biasanya saya melihat lagi dari time frame yang lebih kecil atau di time frame yang per jam. Jadi kita ngelihat di sana, kita mencoba untuk mencari reversalnya. Nah, anggapannya teman-teman kalau lihat dari time frame daily, what happened around 24.400 sampai di kisaran 22.500 itu kemarin sempat menunjukkan pelambatan momentum. Kita udah pernah bahas di 2-3 video Bitcoin yang sebelumnya, di mana penguatan Bitcoin itu memang menunjukkan ada yang namanya pelemahan momentum. Terutama kalau misalnya teman-teman ingat di time frame hourly-nya ya, ini kita ngelihat ada beberapa wave count, ada beberapa possibility, dan saat ini salah satu kemarin yang kita antisipasi di video Bitcoin sebelumnya untuk berbicara soal invalidasi atau skenario invalidasi adalah terbentuknya si descending triangle pattern ini. Nah, sebenarnya saya berpikir kemarin ada kemungkinan kita sekali dorongan lagi ke atas sebelum akhirnya dia drop. Ternyata belum sampai ke sana, kita udah lihat langsung ada rejection pada Bitcoin. Oke, wait a minute, saya coba search dulu tadi malam. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah update yang tadi malam saya sempat share juga ke teman-teman di Advance. I think not this one. This one teman-teman ya. Jadi sementara waktu harga semalam turun, saya sedikit melihat bahwa kita ada kemungkinan sedikit ya bisa tertahan pada sebuah pola yang terbentuk yaitu falling wedge. Cuman kalau kita berkaca pada time frame hourly-nya terutama 1 jam, karena level Fibo 78,6% juga sudah berhasil di break, dan saya pikir kita punya area support di sini itu udah berhasil di break. Jadi saya pikir tadi malam itu kemungkinan naiknya hanya terbatas sampai dengan area
lebih kurang itu di 22.800 karena di situ terdapat yang namanya exponential moving average 21. Dan pada akhirnya kalau kita lihat di sini, karena Bitcoin sebelumnya sempat menunjukkan bahwa terbentuk area supply yang mereject pergerakan Bitcoin pada saat dia berusaha untuk naik ya. Kemudian dia turun, dan pada saat break, otomatis kan dia menciptakan satu area supply baru. Kenapa bisa dikatakan supply? Karena ada orang yang bersedia jualan barang dari harga $23.000. Ya, pada saat harga $23.000 menciptakan reaksi sell off yang begitu signifikan sampai dia create yang namanya lower low, ini berarti mengindikasikan bahwa sellers pada Bitcoin itu masih mau lanjut untuk menekan harga drop lebih jauh. Ya, jadi pertimbangannya adalah ketika kita melihat pergerakan yang tadi malam, memang kita ngelihat ada falling wedge, dan di sisi lain di time frame hourly, terutama 1 jam, kita ngelihat harga sudah breakdown. Nah, per tadi malam kita istilahnya sudah diskusi ya, bahwa alangkah lebih enak atau lebih tinggi probabilitasnya kalau kita mencari koin-koin yang memiliki potensi untuk di short. Dan rupanya di luar ekspektasi, bukan di luar ekspektasi lah ya. Kita lihat ini kejadiannya pada jam 2 pagi, itu harga drop signifikan banget. Dan karena memang istilahnya dia kehilangan power, dia kehilangan support yang cukup major, nahan Bitcoin selama beberapa minggu terakhir. Ya, jadi wajar aja memang istilah kita ngelihat penurunan yang begitu signifikan once harga tersebut kehilangan momentumnya atau kehilangan key support atau key levelnya. Oke, nah pergerakan saat ini gimana? Apakah kita bisa ngelihat Bitcoin ada possibility untuk rebound? To be honest, saya belum ngelihat hal itu karena kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya pun candlenya lumayan strong ya. Artinya tekanan sellers yang masuk saat ini itu masih lumayan kuat. Dan saya pikir kalau misalnya teman-teman kembali ke time frame 1 jam sekalipun, kalau nanti kita ngelihat harganya pullback slowly sampai retest ke area EMA 21, I think possibility untuk dia kena reject itu masih ada. Jadi sampai saat ini saya belum ngelihat ada tanda-tanda reversal terutama dari sisi buyersnya. Jadi selama kondisi tersebut masih berlangsung, artinya Bitcoin masih memiliki tekanan sellers. Jadi kesimpulan lah ya. Simpelnya, kalau kita berbicara pada time frame besar, kita masih bullish, terutama untuk time frame daily, menunjukkan bahwa ya kita bisa bilang ini adalah proses yang dibutuhkan lah untuk mencari yang namanya higher low. But the question is sejauh mana? Even sampai 18.500 pun itu masih bisa dikatakan sebagai higher low. Sementara pada time frame hourly, I think this is what we call sebagai bearish trend ya. Jadi bearish trend udah confirm, kita udah ngelihat proses transisinya dari higher high higher low berubah menjadi lower high lower low and then start going down, bahkan dia saat ini sudah create new lower low. Ya, ini kalau pada time frame pada bulan Februari ini adalah the first low di bulan Februari di 21.600-an lebih kurangnya. Dan masih ada possibility turun sampai 21.500, area terdekat itu sebenarnya 21.300 dan lowest price-nya itu di 20.500 untuk pergerakan swing sebelumnya. Oke, jadi yang perlu di take note oleh teman-teman adalah selama di time frame hourly masih dalam keadaan bearish, dan kita bisa follow up posisi short untuk lebih diutamakan dalam melakukan progres transaksi kita. Jadi kalau kita lihat nih nanti pergerakan-pergerakan tertentu, dia ngelihat dia mulai nanjak, dia perlahan-lahan mulai naik untuk mencari lower high, nah itu kita bisa pertimbangkan mencari opportunity justru untuk melakukan short pada koin atau kripto tersebut. Oke, hopefully teman-teman udah mendapatkan gambaran yang cukup clear. Saya saat ini akan kembali beraktivitas dan sesekali nih teman-teman ya ikutin closingnya dari Koryo. Salam, saya Kevin dari Osaka per hari ini dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.